Salam semuanya. Hari ini kita renungkan firman Tuhan di Mazmur 103, 103 ayat ke-8, ayat ke-8 sampai 11. Dengan ini kita bisa memahami apabila kita memenggal Alkitab atau ayat satu persatu tanpa kita sadari, kita menimbulkan suatu kebenaran yang menyesatkan ataupun kurang tepat. Oleh karena itu, marilah kita baca ayat ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Apabila kita ambil satu ayat ini dan kita terjemahkan seolah-olah Tuhan itu panjang sabar, pengasih, berlimpah kasih setia, hanya itu pengenalan akan Dia, dan menerjemahkan ini sebagai suatu toleransi sebagai umat Kristiani terhadap kesalahan kita ataupun dosa, maka ayat ini akan menimbulkan suatu hal yang kurang tepat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Allah, jangan kita hanya membaca satu ayat yang kadang-kadang ayat yang selanjutnya merupakan pendukung dari ayat tersebut. Mari kita baca ke-9. Ayat ke-9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Kalau kita gabung dua ayat ini, di mana kita akan memahami, oh ternyata kalau kita melakukan kejahatan ataupun dosa, Dia tidak selalu menuntut kita. Dia tidak dendam. Artinya kita gampang-gampang saja Tuhan mengampuni dosa. Jadi sewaktu kita melakukan suatu dosa ataupun kehidupan kita tidak benar, kita memakai dua ayat ini, yakni pertama penyayang, pengasih, panjang sabar, tidak menuntut dan tidak dendam. Selesai dosa kita. Ini hal juga merupakan suatu penterjemahan yang kurang tepat. Ditambah lagi ayat ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini gabungan dari ketiga ayat ini seolah-olah dosa kita memang ada konsekuensi, tetapi akibatnya itu tidak setimpal. Artinya kita tidak mendapat suatu ganjalan atau hukuman yang berat. Mungkin hukuman ringan-ringan, setelah itu selesai. Oleh karena itu, mulai dari ayat 8, kalau kita cuma ambil satu ayat ini, semua itu gampang. Penyayang, karena Tuhan penyayang, pengasih, pesabar, dan lain sebagainya. Tidak menyinggung dosa kita. Kalau kita ambil dua ayat ini, 8 dan 9, maka dosa kita mulai menyinggung dosa dikit. Tetapi kita pahami, Tuhan tidak menuntut. Tidak dendam. Artinya kita selesai. Kalau kita ambil 3 ayat ini, 8 sampai 10, maka dosa kita mulai diungkapkan, tetapi hukumannya itu ringan, tidak setimpal. Nah, oleh karena itu, kita harus baca sampai ke 11. Di mana firman Tuhan berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Poinnya ada di 11 itu. Bagi orang yang takut akan Dia. Kalau kita mau mendapat
semua daripada ini, penyayang, pengasih, tidak dituntut dan dia dihukum, tidak setimpal dengan dosa, kita harus memenuhi satu syarat, yaitu kita mengasihi dia. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, apabila orang yang mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya dia tidak akan melakukan dosa. Karena dia tahu dosa itu merupakan suatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Apabila kita menyakiti Tuhan, otomatis kita bukan orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena kita mengerti satu hal, kasih itu tidak akan menyakiti, tidak akan melanggar perintahnya. Oleh sebab itu, apabila kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan dosa. Kita tidak akan dosa, Tuhan itu pengasih, penyayang. Dan dosa yang kita mungkin tanpa sengaja ataupun hal-hal yang itu darah Tuhan yang menghakimi kita sebagai mestinya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan kasih kepada Allah, sehingga kita jauh daripada dosa. Demikian 3 ayat ini dari inti kesimpulannya dari yang saya dapatkan dari ketiga ayat ini, yaitu pertama, bagi orang yang membaca ataupun yang membagikan firman, ayat demi ayat ada konteksnya dan ada konsekuensinya dan ada kaitan satu dengan lain. Dan kita harus memahami sampai kesimpulan yang benar di dalam satu kesatuan apa yang dimaksud, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui ayat demi ayat. Oleh karena itu, marilah kita hati-hati di dalam membaca suatu Alkitab dan menerjemahkannya. Alangkah baiknya kita belajar bersama di dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Salam.